Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa MSA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi subuh setelah sholat subuh pada hari ini kita memasuki puasa Ramadan yang ke-7 ya hari ini. Dan alhamdulillah pada hari ini seperti yang sudah kita sampaikan, insya Allah kita akan berbincang dengan Ustadz Dr. Muhammad Azwar Kamarudin, LCMA. Beliau ini adalah alumni Al-Azhar, S1, S2, dan S3 semua di Al-Azhar, dan luar biasanya lagi, dan ini saya kira jarang mahasiswa Indonesia yang bisa meraih gelar 3 berturut-turut ya, dengan predikat mumtaz. Jadi ini adalah satu yang luar biasa. Nah, kita ingin tahu agar para pemirsa sekalian yang insya Allah putra-putrinya juga ingin mendapatkan banyak pelajaran atau mungkin informasi, sehingga nanti bisa menggali banyak dari pengalaman yang beliau sudah arungi selama belajar di Ardil Kinanah, di bumi para nabi. Bagaimana sehingga beliau bisa menjadi salah satu pakar yang luar biasa di bidang fikih, dan fikih yang beliau geluti juga bukan hanya satu mazhab. Dan ini saya kira nanti mungkin bisa kita eksplor. Karena seperti yang kita tahu, Al-Azhar ini memiliki keistimewaan di mana di Al-Azhar itu diajarkan hampir semua mazhab fikih. Jadi saya sapa dulu Dr. Muhammad Azwar Kamarudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ustaz bagaimana, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu insyaallah. Ustaz, mungkin Ustaz Azwar bisa menceritakan dulu Ustaz sebelum masalah Azhar dari pesantren ya Ustaz ya? Iya, betul. Pesantren. Saya 7 tahun. Di pesantren 7 tahun ya? Ya, 7 tahun di pesantren Dede Imam Koso. Kita di Dede Imam Koso ada istilahnya sebelum masuk sanawiyah itu ada kelas persiapan 1 tahun. Jadi di kelas persiapan itu namanya i'dad. Di sana yang dipelajari cuma bahasa Arab, nahwu, saraf, Al-Quran. Jadi pelajaran-pelajaran dasar untuk masuk insya Allah ke sanawiyahnya. Ini sebelum ke Al-Azhar Ustaz. Oh, sebelum ke Al-Azhar. Iya, sebelum ke Al-Azhar. Ustaz Azwar waktu masa di Al-Azhar lewat jalur kemenak atau masuk ma'had? Terjun bebas Ustaz. Dulu ada istilahnya kita terjun bebas. Oh, gitu. Artinya tidak lewat kemenak, tidak lewat ma'had, tapi mengurus sendiri. Gitu. Mengurus sendiri. Bebas. Memang di Al-Azhar ya, apa namanya, masih ada ya dulu program seperti itu ya. Ya, dulu masih ada Ustaz. Sekarang sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada lagi sekarang. Iya, setahu saya terakhir sudah tidak ada. Jadi mereka yang datang ke Al-Azhar sekarang kemungkinannya kalau tidak lewat jalur kemenak kan lewat program dirasah khosa terus masuk ma'had ya sekarang. Iya, betul. Karena persoalannya ya. Kenapa Ustaz? Persoalannya di syahadanya Ustaz. Maksudnya? Syahadanya di sana kalau Al-Azhar mereka cuma menerima syahadah yang dikeluarkan oleh mereka atau mu'adalah yang disetarakan oleh mereka, dan mereka punya menu, punya list yang sekolah-sekolah yang setara dengan mereka. Baik, ya.
kalau pengalaman Ustadz Azwar sendiri ketika terjun bebas itu bagaimana mengikuti tes sampai kemudian akhirnya waktu masuk di Al-Azhar ketika itu langsung jamiah atau masuk mahad dulu? Langsung jamiah, Ustaz. Jamiah ya, alhamdulillah. Langsung jamiah. Terus waktu itu kan biasanya kalau jamiah kan ada masuk Darulullah atau bagaimana? Oh, dulu belum ada istilah Darulullah, Ustaz. Jadi kita mendaftar ketika Al-Azhar sudah ACC syahadanya muadalah. Nah, kita sudah bisa langsung kuliah dulu. Dulu ya. Ya. Ya, saya dulu waktu pengalaman teman-teman yang dari sini awal-awal dulu juga begitu. Ya, jadi betul. Bahkan kadang-kadang dari Al-Azhar mereka bisa datang ke pesantren-pesantren. Tapi sekarang kelihatannya nggak bisa lagi. Ya, sudah ditutup. Sekarang syahadah yang diterima, Ustaz, di pihak Al-Azhar adalah syahadah yang dikeluarkan oleh Kemenak. Jadi mereka yang lulus tes di Kemenak itu diberikan syahadah khusus untuk mendaftar. Nah, makanya semuanya harus lewat jalur itu. Kalau tidak lewat jalur itu tidak diterima. Kemudian di KBRI juga di sana tidak mau memberikan surat rekomendasi. Itu yang istilahnya mereka ada istilah mu'ahadah. Nah, selain mu'adalah ada istilah mu'ahadah. Ya, betul. Ya, baik. Kemudian ini kita masuk ke perbincangan berikutnya terkait dengan halaman. Itu kan proposalnya panjang, Ustaz Azwar, dari S1. Kan betul, waktu S1 kan tidak langsung penjurusan fikih kan ya? Ya. Kalau di jurusan kami, Ustaz, itu namanya Dirasat Islamiyah wal Arabiyah Syu'bah Ammah. Dirasat Islamiyah wal Arabiyah Syu'bah Ammah di fakultas kami itu kalau teman-teman istilahkan fakultas koktail. Koktail jadi campur-campur. Jadi semua pelajaran asasi di tiap-tiap fakultas, bahasa Arab, tafsir, hadis, syariah, fikih, usul fikih, semuanya kita pelajari di Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Oh gitu. Itu sampai penjurusan berapa lama biasanya? Setelah selesai S1, kan S1-nya ini Syu'bah Ammah. Baru setelah masuk S2, Tamhidi, setelah selesai postgraduate kita masuk Tamhidi sebelum magister, itu diberikan pilihan 3 jurusan kalau di fakultas kami. Jadi ada jurusan syariah Islamiyah, ada jurusan usuluddin, dan ada jurusan lughah Arabiyah. Nah, saya alhamdulillah waktu itu pilih syariah. Kalau dari segi proses pembelajaran, kalau saya lihat ini kebetulan kita kan memang lagi membangun pesantren yang dengan menggunakan kurikulum Al-Azhar. Yes, Jadi kalau saya melihat kan sekarang Al-Azhar mengeluarkan manahij Azhariyah itu. Di manahij Azhariyah itu kan saya lihat bagus sekali sebenarnya. Artinya di program sanawi mereka, jadi mulai dari i'dadi sampai sanawi itu saya lihat kajian-kajian fikihnya juga sudah banyak madhab yang dikaji. Mungkin bisa ceritakan. Ya, betul Ustaz. Jadi pengalaman kemarin dari sanawiyah, atau kalau mereka istilahkan di sana dari i'dadiyah. Kalau kita di sini bahasanya sanawiyah. Dari marhala SMP itu mereka sudah mempelajari kitab-kitab fikih dari dasarnya. Jadi kan kitab fikih ada yang tingkat awal mubtadi'in, ada yang mutawassit, dan ada yang tinggi. Itu mulai dari tingkat SMP atau tingkat i'dadi itu sudah dipelajari
banyak madhab yang diakomodir di sana untuk dari Tsanawi ke dari I'dad ke Tsanawi itu biasanya 4 madhab. Kalau Syafi'inya biasa dipelajari al-Iqna. Al-Iqna. Kemudian di Hanafi juga dipelajari buku-buku yang di Hanafi, di Hambali sama Maliki. Nah, semuanya tergantung di mana ma'had itu berada. Ya, macam kalau ma'hadnya berada di daerah Sa'id, di sana di daerah Sa'idi yang banyak di sana adalah mazhab Maliki. Nah, maka mereka di sana kajian fikih dasarnya itu menggunakan buku-buku mazhab Maliki. Ya. Kalau di Kairo sendiri lebih banyak Syafi'i ya? Di Kairo semua ada, Ustaz. Oh, semua ada ya? Semua ada kalau di Kairo, karena di Kairo pusatnya, makanya di Kairo ada semua. Iya. Nah, itu yang saya lihat waktu saya di Malaysia, anak-anak di Malaysia itu mereka kurikulumnya sudah mengadopsi kurikulum Al-Azhar. Jadi saya pernah membimbing pelajar di Malaysia itu, mereka sudah pakai fikihnya itu Iqna. Kalau kita di sini kan Iqna itu kan di pesantren. Yeah. Kalau yang dari lulusan aliyah itu kan kebanyakan mereka jangankan Iqna ya. Mungkin Fathul Qari baca mereka nggak kenal. Fathul Qari, insya Allah. Nah, ini salah satu tantangan, makanya kita kalau melihat pengalaman di Al-Azhar itu, jadi kalau anak-anak yang dari aliyah atau dari sekolah biasa kelihatannya agak kesulitan dia saja. Iya betul, sedikit kesulitan. Iya, kalau dia masuk langsung jalur jamiah kan biasanya kan itu kan jaraknya panjang itu. Kalau di sini kan, kalau dulu kita anak-anak di sini masih pakai fikih Sulaiman Rasyid gitu kan. Sekarang kan sekarang bisa tambah tipis sekarang kan. Iya betul sekali. Makanya dulu waktu kuliah masuk di Al-Azhar, saya ada 14 orang satu angkatan. Nah, terus naik tahun kedua tinggal 7 orang. Naik waktu satu. Naik tahun ketiga tinggal 4 orang. 4 apa 3 itu. Naik tahun 4 tinggal berdua. Lulus pada waktunya, alhamdulillah kemarin cuma sendiri. Tepat waktu. Ya. Jadi memang tantangannya luar biasa saya kira. Jadi ya itu diantaranya yang menjadi mimpi kita. Jadi dengan adanya penyesuaian kurikulum itu, kita harapkan nanti anak-anak dari sini bisa masuk ke Al-Azhar atau ke Timur Tengah dengan level yang setidaknya sama lah. Itu yang sudah kita pikirkan. Ya. Exact. Jadi kalau bicara soal madhab ya, kalau tadi kan di Al-Azhar itu paling tidak madhab arba'ah yang diajarkan. Mungkin Ustaz boleh cerita sedikit. Ustaz Azwar kan bukan hanya madhab arba'ah itu S3-nya itu. Sejak kapan pelajari kalau di Al-Azhar di luar madhab arba'ah? Kalau madhab 4 itu madhab arba'ah itu dipelajari di marhala kuliah, Ustaz. Jadi dari kuliah dipelajari, akan tapi kalau sudah mulai masuk di magister itu sudah diarahkan untuk lebih mengkaji secara literatur lebih dari 4 madhab. Nah, kalau saya sendiri di S3 kemarin diarahkan untuk mengkaji, karena saya kemarin ambil fiqhul usrah atau fikih rumah tangga, itu diminta untuk mengkomparatifkan 8 madhab. 8 madhab ya. Kalau boleh disebut apa aja itu, banyak yang tanya kan. Jadi dari 4 yang sudah kita kenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian ditambah 2 dari Syiah Imamiyah sama Syiah Zaidiyah, kemudian ditambah 1 Khawarij yang dekat dengan Ahlus Sunnah yaitu Ibadiyah. Nah, ini ketiga-tiganya masih ada sampai sekarang, masih survive. Kalau yang Zaidi ada di Yaman,
Kalau di Imami ada di Iran, kemudian Ibadhi, madhab Khawarij sekarang ada di Oman dan dijadikan sebagai madhab negara Sultanah Oman Al-Hashimiyah. Ya. Oman itu pakai Khawarij ya? Ya, pakai Ibadiyah Ustaz. Ibadiyah. Ada Ibadiyah. Fikihnya ya? Fikihnya Ibadiyah. Kan, bukunya yang terkenal itu Syarh Kitabin Nail wa Shifail Alil karya Al-Utafaish. Nah, beliau kadang-kadang agak agak keras juga dalam ini, seperti kalau mau diterapkan apabila ada orang yang melihat aurat itu batal wudunya bagi mazhab mereka. Luar biasa ya. Iya, betul Ustaz. Nah, kemudian yang terakhir yang sampai sekarang literaturnya masih kita dapat yaitu mazhab Zahiri. Ada Al-Muhalla bil Athar karangan Ibn Hazm Al-Zahiri. Ya, itu 8 ya, Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini luar biasa para pemirsa sekalian. Beliau memang spesifik di bidang fikih usroh, jadi fikih tentang keluarga. Tapi karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di Al-Azhar itu mulai dari tingkat I'dadi itu selevel SMP, kemudian Sanawi itu selevel SMA di sini, sampai Jamiah, mereka sudah diperkenalkan banyak madhab. Betul. Dan kalau kita pelajari di Al-Azhar ini memang luar biasa. Jadi tujuannya adalah untuk tawassu ya, jadi memperluas cakrawala, jadi supaya mereka yang menjadi abna atau alumni Al-Azhar ini wawasannya luas, begitu saja. Ya, betul Ustaz. Nah, itu yang saya kira membedakan Al-Azhar dengan yang lain, karena saya pengalaman di talaki di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram hari ini itu kecenderungannya hanya satu madhab. Tapi kalau kita talaki di Jami Azhar atau yang di Mesir lah secara umum, itu kebanyakan mereka membuka banyak madhab. Kira-kira begitu saja. Iya, betul. Mungkin sedikit tambahan Ustaz. Ya, hadap. Kalau di Al-Azhar kita diajarkan bukan untuk bagaimana caranya bukan hasil akhirnya yang diperhitungkan. Maksudnya gimana? Tapi caranya, bagaimana caranya mengistinbatkan hukum, kemudian kalau masalah fikih, bagaimana caranya seorang ulama mengistinbatkan hukum, kemudian kita mengambil hukum tersebut dan dirajihkan, itu yang sangat-sangat diperhatikan. Jadi hasil akhirnya nanti diserahkan. Tidak mesti harus misalnya ikut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Yang jelasnya memiliki manhaj yang sahih, yang bagus, maka insya Allah itu bisa diakomodir. Baik. Saya kira poin terakhir ini nanti menarik, bisa dieksplor waktu kita bicara soal manhaj dalam istinbat atau bagaimana proses pengambilan, karena nanti di situ, dan ini yang saya kira titik krusial. Sekarang kan di masyarakat kita, khususnya karena backgroundnya di sini Syafi'i, karena ada istilah, ini berarti Anda tadi itu kayak koktail tadi itu, pengen enaknya saja. Gitu. Nah, jadi istilahnya konsistensi itu kan juga penting dalam konteks pengambilan hukum itu. Baik Ustaz Azwar, terima kasih. Banyak informasi yang kita bisa gali dari beliau. Jadi tadi kita sudah dapat gambaran bagaimana Al-Azhar menghasilkan ulama-ulama luar biasa dengan khasanah keilmuan yang saya kira mungkin yang saya lihat sendiri pengalaman bagaimana para masyayikh ini luar biasa saja yang mengampu baik itu di Jami'ah maupun di Jami' ya. Yeah. Mungkin Ustaz Azwar bisa ceritakan bagaimana pengalaman artinya pembelajaran yang mungkin di Indonesia sudah nggak kita temukan itu. Ya, kalau di sana di luar Jami'ah itu konsepnya masih talaki. Nah, jadi banyak tempat-tempat yang biasa dijadikan teman-teman sebagai tempat untuk melakukan talaki
disiplin ilmu yang ingin digeluti. Jadi semuanya ada, mulai dari hadis, kemudian tafsir, akidah, tasawuf, begitu pula fikih dari berbagai mazhab, semuanya ada. Tinggal kita yang pilih. Nah, mungkin ini yang apa namanya, yang tidak ada di tempat kita. Nah, dan rata-rata mereka mengajar ikhlas, artinya murahab, semua yang mau datang belajar silahkan. Tidak apa namanya, jadi gurunya mengajar, kemudian ada yang datang tidak dipungut biaya dan lain sebagainya. Jadi keikhlasannya itu masya Allah, saya lihat luar biasa mereka. Ya betul. Tidak hanya itu, saya juga punya pengalaman bagaimana perhatian mereka ya, para masyayikh ini kepada kita ya, para tulab itu luar biasa ya. Betul Ustaz. Sampai kalau kadang-kadang ada tulab yang nggak punya buku pun mereka kasih buku itu. Ya, ada beberapa tempat Ustaz. Jadi teman-teman biasa dulu itu talaki di tempat tersebut bukan membayar, akan tapi tiap 1 minggu, tiap 2 minggu diberikan ongkos muasalat, ongkos jalan. Masya Allah. Jadi bukan dia membayarkan, tapi dia dibayar supaya dia bisa muasalah, dia bisa terus-menerus datang di tempat talakinya. Itu mereka bisa begitu ya saja. Kalau di sini kan kebanyakan justru apa namanya, ustadz itu kan diamplopi gitu. Kalau di sana kan kalau ya, tradisinya kan malah sahnya ini yang ngasih gitu. Iya betul. Itu bisa begitu gimana ya? Wallahu alam bagaimana ini Ustaz. Tapi yang saya dengar bahwa biasanya mereka ada yang backing dari orang-orang kaya.